Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di minggu kemarin kita sudah membahas alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas alinea keempat. Di alinea keempat ini terdapat 4 makna yang terkandung dalam alinea keempat. Yang pertama, tujuan negara. Yang kedua, ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk dan norma negara. Dan yang keempat, dasar negara. Tujuan negara. Tujuan negara ini terlihat dari kalimat untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pada kalimat ini merupakan tujuan khusus yang berkaitan dengan politik dalam negeri Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini berhubungan dengan negara hukum formal. Dampak dari pernyataan ini, negara harus menjamin antara lain tidak ada kekuasaan sewenang-wenang. Maksudnya, warga negara hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, kedudukan yang sama di depan hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang atau peraturan. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan ini berhubungan dengan negara hukum material. Hal ini berarti negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dan harus secara aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan umum itu ada di kalimat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum negara Indonesia dalam kalimat ini diwujudkan dalam politik luar negeri Indonesia. Dalam pergaulan internasional, Indonesia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Hal ini menjadi dasar politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Bebas bergaul dengan negara mana saja, aktif dalam kehidupan atau organisasi internasional. Lanjut, ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar. Ini ada di kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum dan mengharuskan terdapatnya sebuah undang-undang dasar. Kalimat ini menjadi dasar hukum bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar
memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk dan norma agama ini terletak dalam kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, kalimat ini menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Republik itu artinya presiden dipilih oleh rakyat. Kalau tidak dipilih atau turun-menurun namanya monarki. Kemudian berkedaulatan rakyat artinya suatu negara terbentuk dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan awalnya tertinggi ada di tangan rakyat. Kemudian rakyat memilih wakil rakyat, yang dipilih adalah rakyat tersebut, dan ketika terpilih rakyat itu bekerja untuk rakyat. Itu kalimat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lanjut, dasar negara. Nah, dasar negara ini tercantum dalam kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini menunjukkan kelima sila dalam Pancasila. Dengan demikian jelas bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Hal tersebut terlihat dalam kata-kata dengan berdasarkan kepada Tuhanan yang Maha Esa dan selanjutnya. Itu adalah beberapa makna yang terkandung pada alinea keempat. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.